rahmat taufik serta hidayah dari Allah, masih mendapatkan nikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat kesehatan sehingga masih bisa menjalankan aktivitas kita di malam hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa acara di malam hari ini itu adalah musyawarah khusus penetapan nomor 11 tahun 2019, akan tetapi sudah dilakukan perubahan dengan peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Jadi peraturan Menteri Desa tersebut menegaskan bahwa adalah desa terkait dengan adanya pandemi wabah coronavirus di tahun 2020, sehingga penggunaan dari dana desa untuk prioritas itu bisa dilakukan penggeseran, yaitu digunakan untuk bantuan langsung tunai dana desa. Sesuai dengan petunjuk surat dari Menteri Desa bahwa mekanisme dari pendataan itu dilakukan oleh relawan desa atau kalau di Bojonegoro gugus tugas, dan alhamdulillah ini karena memang petunjuk dari Bupati ini segera untuk dilakukan pendataan, sehingga dengan cepat gugus tugas sudah melakukan pendataan di seluruh wilayah desa Prayengan, yaitu dengan basis data di RT yang ada di wilayah desa Prayengan. Data sudah masuk di relawan atau gugus tugas dan sudah disampaikan kepada kami, dan malam ini mekanismenya ya sesuai dengan mekanismenya bahwa malam ini kita harus melakukan musyawarah desa khusus untuk membahas itu. Jadi agenda tunggal kita nanti akan bermusyawarah bersama-sama untuk menetapkan KK calon penerima bantuan langsung tunai tersebut. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa di dalam petunjuk dan surat Menteri Desa itu ada batasan-batasan yang harus kita lakukan, ada batasan-batasan yang nanti harus kita taati, yaitu penentuan terkait dengan nominal anggaran yang nanti akan kita gunakan untuk bantuan langsung tunai tersebut, yaitu BD ya, bagi desa yang dana desanya kurang dari 800 juta itu batasan maksimal 25%, itu yang bisa digunakan untuk alokasi bantuan langsung tunai kurang dari 800 juta. Kemudian yang 800 juta ke atas sampai dengan 1,2 miliar itu batasan maksimalnya 30%. Kemudian yang lebih dari 1,2 miliar itu sampai batasan maksimalnya sampai dengan 35%. Khusus untuk Prayengan, ini yang akan kita bahas bersama, bahwa Prayengan dana desa sebesar 734 juta sekian. Jadi masuk kategori kurang dari 800 juta, sehingga alokasi yang bisa kita gunakan untuk BLT adalah 25%, jadi sekitar 180-an juta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi 25% dari DD itu yang terpenting ya, yang harus kita catat. 25% dari DD, kemudian alokasinya itu untuk masing-masing KK sebesar Rp600.000 kali
3 bulan. Jadi mulai April itu sudah mendapatkan 600.000, kemudian bulan Mei juga 600.000, kemudian bulan Juni 600.000. Cuma mekanisme pencairannya ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut, karena yang jelas peraturan Menteri Desa ini masih belum sinkron dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018, di mana di situ dijelaskan bahwa pemerintah desa atau pemerintah itu tidak boleh memberikan bantuan kepada masyarakat itu dalam bentuk tunai, itu tidak boleh. Sementara di surat edaran ini adalah bantuan langsung tunai, sehingga yang terpenting saat ini kita sudah menjalankan instruksi Bupati untuk segera mendata. Mekanisme pencairannya kita tunggu, yang penting data kita sudah masuk, karena diberi waktu 5 hari kerja. Ini sudah mengawali sejak hari ini, dan sudah kemarin ini suara berarti sudah terhitung hari yang kedua. Ini berarti masih ada kesempatan 3 hari untuk melakukan validasi data. Sampai di sini sudah jelas ya. 25% dari DD, masing-masing kakak penerima 600.000 kali 3 bulan. Kemudian mekanismenya masih menunggu, dan yang lebih penting lagi bahwa di pemerintah desa ini gambaran tadi sudah kita bahas dengan petugas gugus bahwa kita akan menentukan calon penerima, ya, kakak calon penerima ini kurang lebihnya 85 kakak, ya, jadi 85 kakak ini kurang lebihnya itu. Nanti yang terpenting kita sudah bisa mendapatkan calon penerima sebanyak 85 kakak, itu sudah bagus, dalam arti itu yang benar-benar paling layak. Ya, sampai sini jelas ya. Saya lanjutkan ini bahwa calon penerima BLT itu ada 3 kategori dalam surat ini. Ada 3 kategori yang penting yang akan kita jadikan acuan. Yang pertama memang itu yang jelas semua calon itu adalah masuk kategori miskin, ya. Jadi dari keluarga miskin yang bukan penerima program PKH, bukan penerima PKH, bukan penerima GPNT, PKH, GPNT. Terus ada lagi kriterianya, di dalam kakak tersebut ada anggota keluarga yang mempunyai penyakit menahun kronis. Itu klasifikasinya, itu nanti apa kriterianya, itu nanti untuk menentukan, misalkan dibandingkan si A si B. Memang pada masa yang data itu memang sudah maksimal. Misalkan ada perbandingan si A si B si C, itu siapa yang layak perbandingannya. Oh, ini sama, ini kondisinya miskin, ini sama. Akan tetapi di situ ini ada anggota yang sakit, berarti yang diutamakan harus yang sakit. Kemudian dengan jumlah yang cuma 85 ini secara otomatis nanti kita harus benar-benar selektif, karena yang jelas masalah ini rawan, masalah bagi duit itu rawan sekali. Jadi sesuai dengan petunjuk dari Bupati berdasarkan surat dari Menteri ini, maka mekanismenya, karena ini juga berkaitan dengan penanganan COVID-19, jadi bagi masyarakat yang terdampak, ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak. Itu
dilakukan hal seperti ini. Tapi mungkin ada yang kelak, tidak ya? Satu, jadi keluarga miskin yang non PKH, BPNT, oh ya lupa, kehilangan mata pencaharian. Ya, jadi keluarga miskin, kondisinya memang miskin, kemudian karena adanya wabah ini kehilangan pekerjaan. Nah itu harus diprioritaskan. Catatan keluarga miskin ya. Ada kan orang yang tidak miskin tapi kehilangan pekerjaan tapi tabungannya tidak ada, kan ya bukan miskin ya. Dia kehilangan pekerjaan tapi masih kategori bukan keluarga miskin, sehingga itu tidak masuk klasifikasi yang untuk mendapatkan bantuan ini. Ini mungkin sebagai awal pembukaan dari saya, penjelasan terkait dengan agenda di malam hari ini, yaitu dalam musyawarah khusus validasi untuk penetapan calon penerima bantuan langsung tunai dari dana desa. Begitu, dan selanjutnya barangkali ada apa yang disampaikan dari BPD, kalau silakan, atau dari Babinsa. Monggo. Cukup. Oke. Terima kasih sampai di sini. Ada yang ditanyakan sebelum nanti kita melangkah mulai ke validasi nama-nama calon. Apa yang kita? Oke, monggo Pak Tono. Gini Pak, ini kalau masalah kira-kira berapa Pak ya per RT kuotanya untuk yang menerima? Itu lain nggak ada. Sama mungkin kalau saya sudah tahu berapa kuotanya mungkin bisa tanya yang. Oke. Ya, terima kasih. Oke, untuk menentukan kuota per RT itu mungkin yang nomor kesekian. Yang terpenting itu adalah layak dan tidak layak dulu ya. Tapi kalau kita bicara masalah kuota per RT, kalau 85 dibagi 17 RT itu 5 masing-masing RT. Akan tetapi ini jangan, jadi saya mohon dengan hormat, jangan dijadikan sebagai acuan yang utama. RT ini harus 5, itu jangan. Karena apa? Ada RT yang mungkin tidak ada warga yang miskin, itu mungkin cuma ada 2 atau 3 yang layak. Sementara di RT yang lain ada yang lebih layak, maka harus yang diutamakan adalah warga RT yang lain tersebut. Jadi tidak menjadi acuan, tidak masuk sebuah persyaratan bagi kakak calon penerima ini. Ada yang lain mungkin? Begini Pak, bisa nggak sekiranya regulasi bahwa apa itu nominal dari BNI itu 600.000 ya? Itu masa baku apa pintar desa bisa merubah? Oke, langsung saya jawab. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi yang 600 itu, karena itu sudah menjadi peraturan menteri, ya peraturan menteri desa itu jumlahnya 600 per kakak. Masalahnya gini Pak, mungkin ya kalau dilihat dari Sumba, ya saya mungkin selatan ya, yang apa yang nggak dapat PKH atau apapun atau yang bantuan itu kan masih sisanya masih. Terus mungkin kalau dapat kuota mungkin 5 itu masih nggak malah yang nggak dapat berapa. Maksudnya kan ya sebenarnya bisa apa memikirkan yang sedikit dulu. Soal dampak semua masih dampak. Terus kayak kalau kalian miskin mungkin miskin orang sekarang gimana nggak tahu ya. Kadang-kadang kelihatannya orang yang mampu kesehariannya juga kita sudah nggak tahu. Bisa nggak sekiranya dirubah apa kayak maksudnya kayak 600.000 itu ada berapa persen nanti gas yang nggak dapat. Soalnya kalau di selatan mungkin tinggal sedikit kalau yang nggak dapat itu mungkin bisa dipikirkan lebih lanjut. Terima kasih Pak Tono. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk nominal kami tidak bisa berubah, nominalnya harus segitu karena nanti untuk pertanggungjawaban kami itu adalah berdasarkan by name by address dan masing-masing 600.000 dan itu
lewat rekening. lewat rekening. Itu petunjuk awal, ya, petunjuk awal dari kecamatan itu bahwa penyalurannya nanti langsung lewat rekening masing-masing. Ya, itu. Jadi dari pemerintah desa tidak bisa merubah nominal dari masing-masing. Oke, jelas ya. Oke, yang lain ada? Ini saya juga belum tahu nanti data-data yang sudah masuk itu si B ini kita belum tahu. Tapi yang jelas itu sudah melalui pendataan dari petugas gugus atau relawan desa, dan itu nanti akan kita bahas bersama satu persatu per RT sehingga nanti bisa kita tetapkan sesuai dengan harapan kita bersama, dan mudah-mudahan tidak ada masalah. Dan ini perlu saya sampaikan juga bahwa BLT ini meskipun nanti jumlahnya itu cuma ada mungkin kita 85 lah ya, 25 bisa lebih itu nanti kalau masih ada warga yang mendekati miskin kemudian tidak masuk BLT, ini Bupati juga punya program sembako. Ini juga rencananya 3 bulan juga. Nah, nanti mudah-mudahan yang sudah dapat BLT ini tidak dapat sembako. Nanti kita akan ambil lagi di luar itu yang nanti kita ajukan untuk mendapatkan sembako. Sumpah nominalnya ya nilainya mungkin lebih besar BLT, akan tetapi itu sebagai bentuk perhatian dari pemerintah kabupaten kepada warga masyarakat terdampak. Itu juga 3 bulan rencananya. Informasi yang sudah kita terima ada mulai April, Mei, Juni. Perayaan mendapatkan jatah 150. Insya Allah itu nanti sudah bisa mengcover seluruh warga miskin. Dan jelas ya? Ada yang lain? Tidak ada. Oke, terima kasih. Untuk itu mari langsung kita lanjutkan biar tidak malam-malam. Itu nanti ada rapat itu udah lupa. Ya, mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dari mana Mbak ini? Dari RW 1 Pak, RT 1 RW 1. Ini apa ya? Yang terdaftar di sini adalah kakak, ya. Iya. Kakak ya, kakak. Maksudnya ya yang ada kakaknya. Nanti persyaratannya biasanya KTP dan kakak. Fotokopi kakak dan kakak. Iya, fotokopi kakak dan KTP. RT 01 ada 1. Pertama itu Surati. Ada 10 ini yang itu ya yang di daftar dari gugus tugas dari relawan. Kurang 1 Pak. Gimana? Kurang 1. Oke ya, coba tambah satu dulu. Pak Haryanto. Ya. Oke, ditulis aja dulu. Masih ini kan raleh popo anak sekolah. Wonge ya ra mergane. Oh, oke, ya udah. Nanti yang jelas dengan kondisi ini nanti kita ambil yang paling layak. Oke, monggo, Mbak. Tadi menerima PKH, mau PKH? Enggak Pak. Enggak. Ini semua tidak menerima. Tidak menerima. Itu selain BPNT dari pusat, BPNT daerah, selain PKH. Tidak menerima Ini tambahan. dari 11 ini tidak menerima itu semua ya? Enggak. Safari. Oh, Safari ini orangnya orang tua PKH. juga sakit Pak itu Pak. Kalau Safari ini masuk dalam PKH. Dia penerima PKH.
penerima terdaftar dalam penerima PKH. Oh ya, berarti di cancel. Cancel. Itu orangnya sakit Pak, sudah semua sakit. Safari. Iya. Nah, Enggak punya kerjaan Pak, Oke. nggak bisa apa-apa sakit. ya. Jadi ini Pak RT, karena persyaratannya ini bukan sebagai penerima program PKH, ya, maka bagaimana Pak harus nanti di cancel. Karena apapun Pak Safari ini sudah banyak menerima program PKH. Masuk dalam anggota kakak anaknya itu Pak, waktu pendataan PKH. Iya, masuk jadi penerima program kan berarti? Program iya PKH. Nah, iya. Tapi sekarang kan sudah rumah sendiri-sendiri dan kakak sendiri-sendiri Pak. Iya, tapi di aplikasi PKH itu masih tercantum nama Safari dalam anggotanya Muhammad Jokan itu. Susahnya Itu nanti kalau di sana dulu masuk aplikasi pendataan nanti PKH malah PKH sendiri, betul tidak? masuk ya yang paling layak Diambil berapa? 5. 5, sementara 5 dulu Yaitu Surati, Sumi, Bakarsi, di blok. berarti kan di Karsi kali sinten? Muso. Muso ke Muso. Surati Sumi Karsi Muso. Salah satu ya. Nggih. Sulit nih. Herianto apa Suwekyo? Dalam? Kita masuk. Oke. Nggih pun Suwekyo niku pun laras 5. Iya. Kumpas. Ketua RW 1, Ketua RW. Tuarnya enggak usah. Yang layak sinten nggih? Monggo. Kulpang. Sinten? Karmija. Lamiran. Kirang setunggal. Nanti Pak. Sinten? Mawon dapat. Dapat. Mawon sami ini loh. Iya. Dapat. Sebentar. Maulan. Mbah nanti pahu itu. Maulan sini. Ini data penerima PKH ya? Iya Mbak? Data BPNT, Pak. BPNT ya, BPNT. Iya. Ayo sami ini jenenge. Jadi saya ulangi ya, mohon nanti untuk dijadikan pertimbangan. Kalau sudah ada seperti ini yang dijadikan pertimbangan, tanggungan dalam keluarga, anggota keluarganya, banyak, kemudian tadi ada yang sakit, menaun, nah dijadikan pertimbangan. Berarti Maulan diusulkan. Berarti ini kita Maulan. Ini ditambah usulannya Maulan tuh.
Terus ini tasik Kirang Sunggal sinten? Ya, tapi kan ada 11. Ada 11 sudah diambil 4. Ya, terus Oke. ada tambahan maulan. Berarti maulan ini pergeser yang lain nih. Kondisinya maksudnya kondisinya lebih layak daripada nomor 5 sampai 11. Mungkin nanti bisa dimasukkan sembako COVID gitu loh Pak. Ya makanya. Jadi gini ya, ini nanti kita tentukan masing-masing 5. Yang nanti sudah masuk di data ini tidak tercover di BLT dana desa. Nanti kita masukkan program Sembako COVID. sembako dari lengkap. Itu juga sama 3 bulan. Ya, Iya. jadi yang sekarang ini paling layak yang kita ambil, yang paling layak. Oke. Jadi itu berarti kurang 1. Bu ini Pak Yipri. Abdul Muthalib, Pangeran Sudarji, Karija. Kemudian ada Martanwa, Joko Purnomo, Katifah, Suyoto. Nanti yang mana? 1. Ya, terus. Sinten nggih? Monggo, Gus. 1 tambah 1. Yang lainnya insya Allah nanti tercover dengan bagus. Yang dari kabupaten insya Allah masuk yang 140. Terus saya tahu. Sute ini gimana? Mbak Sute ini sipol. Nur Hayakun. Tangannya ada. Saya beli mau. Nggih, itu. Nur Hayakun, Pak. Oke. Tanggungannya kata terus. Oke. Sudah ya. Sambung. Oke 2 RU 1 disepakati. Nggih. Oke, terima kasih. Sekarang RT 3. RT 3 RW 1. RT 3 RW 1 ada 11 usulan yang masuk kriteria. Ada 11. 10, Pak. 10. Nggih. Ada 10 yang masuk sesuai data dari relawan. Monggo, itu nanti kita ambil 5 dulu. Sinten, Pak? Ya, 1. Ayo Pak. Terus Nah, ini kom 1 ini dulu ini kom 1 ya. sinten? Kom 1 Nur Salim. Nur Salim. Ayu. Ya, ayu ya. Jumari. Jumari apa Jumari? Mary ini. Nah, usahakan jangan sampai keliru namanya. Jumari. Jumari. Yang paling layak ya. Dengan klasifikasi kriteria dari Sinten? sudah 1. Nur Salim. Kom Satun, Ayu Isviana, Jumeri, Kirang Setunggal. Suproto. Pun. 2, 3, 4, 5. Pun 5. Sekarang RT 4. Pun. Nah, ini ada 3 positif. RT 4
Ini yang penting untuk memilih ini pertimbangannya jangan sampai itu nanti akan menimbulkan masalah. Kita berupaya ya, kita ikhtiar ya, berupaya untuk mencari yang benar-benar itu nanti saya menerima sehingga nanti tidak akan menimbulkan masalah. Akhir Pak dari satu ya, Mbak Haji Pati. Sulaiman. Dia neng. Yuli Setiawati. Sucito. Dulu HP ciri ketok lagi dulu. Kristanto. Sutoyo. Pun 5 Pak. Mas? Pas Pak. Oh, oke, terima kasih Pak Haji. Sekarang RT 5 RW 1. RT 5 RW 1. Ada 10 nama. Hah? Ada 10 nama. RT 5 RW 1 ada 10 nama. RT-nya hadir. Ini wajahnya berambang. Sinten RT 5? Surti. Nah, dibantu RT yang lain. Bu Kasur, Bu Kadul. Samiti ya? Iya. Nggih, enten penyakit kronis itu tanggungannya ada penyakit kronis. Oh. Kirang setunggal. Atau iya ada yang iya. Kena PHK corona. Sama Mbak Jerry. Supriyanta. Anaknya juga jadi pabrik rokok. Pun 5 Surti Saminti Ali Supaat Supriyanto Rujito. Coba ini nanti pertimbangan aja. Ini yang itu sudah 5 nggak apa udah. Seperti ini siapa? Nomor 10. Pak orang mati yang anaknya sakit. Iya. Yang Niku. yang stres. Anaknya sakit itu ya. Iya. Iya, penting ini. Sudah nanti kita carikan alternatif lain. Tolong Pak, tolong terus. Monggo. Yang RT 3 RW 1. Oke, monggo. Tolong Mbak Skom Santun itu Ya. diralat di ganti Pak Syukur. Oh, iki mau satu beliau. Jadi Syukur. Bagus. dan syukur. Gak penting kon satu. Kon satu gak tahu apa ya. Satuan Santun jarang di rumah di Lamongan. Tapi kan bisa dihubungi. Masalahnya ya. Sekarang di sini. Daripada syukur lebih baik kalau satu. Eh? Ini rupanya. Ya, Pak. Ayu dulu kan. Sudah RT 3 Mau kayak apa? sudah enggak? Dirubah ya. Pacar. Oke, nanti dilanjut. Berarti RT 5 digeser. Saya mana saya? Sinten mau? Supriyanto.
Tentang perubahan Pak. Wow, Pak RT-nya Sanjang. Pak RT-nya Sanjang yang dapat Surti Samidi Ali Supaat Kalimah Supriyanto yang diusulkan. Oh itu. Nggih. Oke. Telepon Ada lah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terulang lagi. Coba Pak. Ini kan ya Surti Samidi Ali Supaat Kalimah Supriyanto itu dibandingkan dengan nomor 6 sampai selanjutnya itu posisi benar-benar lebih layak. Oke, yang terpenting itu biar nanti tidak menimbulkan masalah. Oke, ya monggo berlanjut. RT 1 RW 2. RT 1 RW 2. RT 1 RW 2. Cuma 3 itu ya. Tambah lek Malik. Balik. Belum, Malik belum dapat. Ini Nggih lagi maksudnya tidak dimasukkan usulan ini le. Jika nyatet usulan ini le. dibahas ini dulu. Ini mohon perhatiannya ya Pak RT. Nah misal Pak RT 1 ya tadi data masuk 3 ya itu dipetani berarti ya. Jangan berarti terus kita memburu harus 5, jangan. Kalau memang harus memburu 5 nanti memaksakan orang yang tidak layak itu nanti akan jadi masalah. Itu loh problemnya harus kita pertimbangkan itu. Kalau ini Maliah Nur Kasyani Semirahayu layak apa enggak? Kalau memang layak, ya layak. Dimasukkan sembako. Nggih boten BRT. BRT ini langit yang kerja ini dimasukkan sembako Covid aja. Satu ini loh senang Pak RT ini orang Pak Malik itu memburu. sebaiknya di sembako saja, jangan di BRT. Tidak layak ya di BRT. Pemain plus di tembok. Bawa senang wong ini orang kabeh sing ditanda. Mana bingung masalahnya gini loh, panitia itu sebelum memilih itu punya dasar. Satu, yang sudah dapat KTH, yang sudah dapat BPNT. BPNT sembako. Yang sudah dapat 3 itu berarti tinggal 3 itu tok, nggak bisa ditambah. Itu bukan orang satu yang milih loh, orang 6 itu. Kalau begitu gini aja diberikan rasa yang lain gitu. Ya, jadi ini ya kita tetap berpatokan pada persyaratannya. Persyaratan dari non PKH kemudian yang kehilangan mata pencahariannya dalam kondisi miskin yang penting miskin ya. Jadi bantuan langsung tunai dari BD-nya untuk keluarga miskin yang tidak dapat PKH, tidak dapat PPNT, terus duit tanggungan wong loro menaur. Nah itu yang penting itu. Kalau Nur Kasyani itu memang kalau dilihat rumahnya baik, tapi kan cuma nempati. Gubrak itu loh, Nur Kasyani gubrak. Itu hanya nempati tok. Ya, berarti 3
3 ini ya Pak Aziz ya? 3, adanya hanya 3. Adanya hanya 3. Karena sudah banyak yang dapat program-program lain Pak Aziz. PKH. Oke. Jadi ini ya dengan jumlah cuma 3 yang diusulkan ini, karena yang lain sudah Sudah mendapatkan menerima program DPNT, PKH. Oke. Ya, Pak RT, gimana Pak RT? Ya, cok ya. Oke, masih. Nanti itu bisa di alokasikan untuk. Berarti adanya sukses. Ya. Oke, RT 2 RW 2. RT 2 RW 2 ini Pak Sutir. Pun online game. Pak Sutir beberapa kali ke rumahnya ganti. Pak Sutir. Pak Sutir apa ya Pak Sutir? Jangan juga. Usulan. Muslim ini Sing data iki njalno ora usah ngurus. Iya. Iki njalno. Sik to sik. Saya angsal BPNT. Ya datamu lupa ya. Ditulis terus diblok. Berarti niki sinten? Supiyah niki pun diusulkan ke BPNT daerah, jadi tidak bisa diusulkan BLT. Supiyah, nggih. Di Supiah. Nggih, sampun diusulake BPNT daerah. Nggih. 2 sampai. Muslim Supiah masuk BPNT daerah. Realisasi enggak ini? Realisasinya? Kenapa Pak? Sudah realisasi. Belum realisasi, tapi kalau sudah diusulkan tidak bisa. Tidak bisa. Nggih, Oh, ya. karena sudah buat proposal. Nah, deran niku pikanto. Sampun angsal BPNT nggih setiap bulan cair. Oh, nggih pun. Nggih. Mbok menawi deran pikanto kan lebetake. BNT itu setiap bulan dapat. Sarti yang nate. Nggih. Nggih. Sarti. Sarti disuratin Mbah suratin lho nggih. Sembako Covid. Kantor napa? Sembako Covid. Mungkin kula lebetake sembako Covid. Nggih. Wis iki lho dipira. Sing iki lho sampean pira. 5 niki nggih. Mboten ngoten Mas, rumah kula niku Pak sing Pangeran kan dereng ngerti, pikantuk ya. bantuan Nggih, tunai nggih, ngoten nggih. niku. Lah nek pun pikantuk nggih pun. Masalahnya masyarakat kula niku sing ngantuk bantuan napa-napa niku kula mboten sumerep. Iki bantuan nggone apa ngarani sembako, iki BPLT, iki PKH. Jadi Berarti niki nilai memang nggih. buku iki ora aja sampe dobel sing ngene iki. Nggih pun ngoten. Nggih, berarti niki nggih. Kasminten surat nami Muslim Suki Kuncoro nggih. Oke. Oh, RT, Sampun, Pak. kamu bilang ya? Deal. Baik. Nggih, pun. RT 3 RW 2. RT 3 RW 2 Sunarjo sapa? Titik. Sunarjo iki sapa? Niku PKH. PKH setiap bulan tidak bisa ini. Imam Ghazali Mukri Nur Fitri. Gana. Sony sapa? Sony itu kok. Nek Sony sapa diberi Sony? Andi Susanto. Ojo melanggar. Dicek. Imam Ghazali Mukri Nur Fitri Prihatin. Mbak Nurti alay. Ada 3. Hah?
Soalnya kamu kira ada makumu dilipuk sembako wae. Ngono, heeh. Ada 3 ya, emang dikasihkan RT lain yang lebih membutuhkan. Heeh. Heeh. Soalnya enggak harus 5. Karena enggak ada lagi ya. Tulis perapatan madu hidul. Niki PKH. Jadi niki PKH, pun angsal PKH nggih. Suparno pun kula usulake BPNT daerah. Hapus. Pun kula hapus. Berarti kamu niki Sampai sampai sambung. sampun. Ada 3, Bang. Tapi tambahin di nomor telu. Dalam Telu ya, telu ya. RT 4 RW 2. RT 4 dimasukkan sembako. Oh, masuk dulu. Hah? Sudah masuk Sudah dimasukkan sembako. Oke. Oke, RT 4 RW 2. Oh ya. Iki sumaji ya. RT 3 Elius enggak masuk, Elius. Sampun Pak, PKH Pak. Oh, PKH. Nggih, PKH. Pak E. Bon. 3 tok lho. RT 4 RW 2. Nggih. Tepat tinggal 14. Pun nggih, RT sekawan enten 3 nggih. Nggih, warganya sudah banyak yang dapat program nggih. Nggih. Ada 3 Pak. Ya, RT 4 RW 2 3. Karena yang lain sudah menerima program PKNT. Oke, monggo RT 5. 5. Monggo Pak Ali. RT 5. Monggo Pak RT. Pak RT 6. Oke, tambahan apa sekawan iki? Sekawan iki? Sing nilai aku gede. Oh, nggih, sampun. RT 6. Bukan. Nggih. RT 6 RW 2. Bu Majuari ki omah sembako sa. Tarui masuk Tarui. Soalnya dia penyakit mengalun. Sulika ya jane Mbak Sati. Mbak Sati. Nggih, Mbak Sati yang penyakit niku jantung. Kronis. Bariati. Nomor 1 tadi siapa? Masuk sembako, Pak. Ya ditulis namanya. Nanti tidak belum ya tulis. Nah, terus. Nah, sekarang yang rencana nanti akan mendapatkan calon yang layak di blog. Bagian iki. Sampun. Soleh itu Ramadan soleh. Nggih, itu setiap bulan dapat BPNT. Ya wis ayo dianu wis. Mbak Ani. Kami jantung. Mbak Ani ini kayak penyakit jantung, kronis nih Bu. Sria, Edi Iswanto. Pas.
Pun nggih. Oh, Sampun, Pak. Kakak. Nggih. RT 6 RW 2. Haryati Edik Ispoto. Sekarang RW 3. RT 1 RW 3. RT 1 RW 3. Pak Salam. Matali itu RW 3. RT 3 Pak. RT 3 RW 3 niku matali. Nggih. Apa berapa? Tepatan niku RT 3 RW 3, Pak. Tepatannya RT 3 RW 3. Rahmat. Ya, Rahmat. Terus sinten? Hari Painan. Terus sinten? Dari Sami. Hari. Sehari. Samine Sahari Rahmat. Kirang kalih, Pak. Kaswati itu Bu Kaswati kan sakit. Iya. Hah? Bu Kaswati ya. Bu Kaswati kan sakit. Berarti Kaswati niki Ya nggih. itu Pun gangsal. Mungkin kalau itu bisa lebih dari 5 Pak. Yang tadi kan RT sini kan banyak yang hilang saya kan Coba berubah. selesaikan dulu ya. Masalah bisa bukan yang lebih banyak. Sekarang RT 2 RT 1 RW 3 sampun. Nggih, RT 2 RW 3. RT 2 RW 3. Ini tadi gugus tugas yang ini saya jelaskan ya, RT 1 RW 3 ini yang ada usulan atas nama Tampi ya. Bu Tampi itu janda pensiunan. Janda pensiunan itu Niki ini ya. Sampun, Pak. Sampun, RT 2 RW 3 5. Dan pas RT 3 RW 3 Rasul. Sinten, Pak? Rasul. Rasul PKH PPRT Udah. ya lumayan Rasul. Rasul Bambang Rasul itu istrinya sakit ini ya. Ya lanjut. Surati ya. Ya Matali. Matali ya. Matali, Pak. Pak Yantono. Ambari. Ya Imam Kamali yang berapa ini? Sama Matali. Matali Campur 5. wes jadi dong. Pas 5 ya. Ya cukup. Sampun. RT 4 RW 3 RT
Sinten? Gantung kok. Bisa terus. Nah, yo Sinten? Sinten? Ini Sumira. Ki diganti sama. Iki wis kok. Sumira. Diganti? Sukarman. Oh, Sukarman diganti Sumira. Oh, diganti Sumira nggih, Pak. Sekarang Sukarman diganti Sumira. Nggih. Pertimbangannya Janda Pak. janda. Ya wis. RT 4 RW 3. Jadi itu kan kalau dari sejarah padahal sebenarnya anaknya boleh kakak. Pertimbangan apa tuh? Sumira itu kan benar janda kakak sendiri memang, tapi hidupnya memang di anaknya yang dua itu kan sukses. Pertimbangan tadi itu kalau ada pertimbangan aja mas, nggak masalah. Ya pertimbangannya akan nggak apa-apa, tapi kan bisa masuk nanti tadi kan ada bisa lebih dari kita. Nanti papa turun sih. Sek. Tapi wajahnya itu penerima terapi itu paling cuma Misalkan Supini, tas ini, sama kayak. Sini kan ada sekawanku ya teh. Oh ya, yang dulu yang sekarang ada dapat dulu ya? Enggak pernah dapat. Dulu dapat Pak. Rokok Sumira mana? Kakak Bil. Sumira Ah, Sumira mana? Oh, Pak Edi yang dapat. Oh, sahabat Bil. Kampung biar titiknya satu nggih, tes kaman. Aroni, nama yang disebut kan nama kakak. Itu sembilan itu bukan sembilan. Nama satu itu nama kakak itu. Dan dilanjut RT 4. Monggo Bu, mari. Matulus. Ganti. Anak dua ini. Terus sinten Bu? Sumija. Ya. Sinten? Sulastri. Pensiunan Pak. Oh iya. Sulastri. Oh, Yunus. Yunus kehilangan mata pencarian. Yunus itu nanti ibadah aja. Tapi kehilangan mata pencarian. Sakit, istrinya sakit. Sinten? nanti Punya istri sakit. akan berbeda. Masuk ya. Hah? Kerja Bu Yati. Anaknya mampu. Nggih. Yo, yo, istrinya sakit beneran sakit. Cuman anaknya juga kerja semua. anaknya kerja semua yang butuh rokok. Iya.
ada anggota keluarga sakit. Ada. Iya. Sinten? Patonan Marwi iki. Iya, Patonan Marwi. Patonan iki pilihan Marwi. Iya, tapi pilihan dari rumahnya Pak. Rumahnya layak. Kayak Rumahnya mewah. Langsung gini, Enggak di rumah. kayak nih mas. Bukan anak wong. Bukan itu bukan. Orang tua ini yang ada di rumah. Oh, sama. Oh, tambah satu. Pak, Tambah sinten? ayah semua. Foto-foto. Satu berarti. Hati, masuk orang pegangan. Hati-hati. Tidak, tidak masuk. Terima nggih. Sudah? Nggih. Cukup? Pak, surat itu enggak boleh, Pak. Siapa? Surat itu saja. Surat istri tidak dapat. Jadi berarti yang dia Masalah sembako berulang. Lastri. untuk sebagai tambahan nanti mungkin bisa didapat di Nggih. RW 4 sekarang. cukup RT 1 RW 4 Jadinya main kontrak. Mas Ringah nggih. Nah, Instan, Siska, Supingi, kupingi di pokok loro. Tasmineng. Di mana Tasmineng? Tasmineng nggih. Anak loro, anak. Kami ini loro. Anak keberani. Ya, anak keberani. Hah? Tasmineng. Nanti masuk buka wi. Nunarti. Mas ikan lho. Sarikan sama Mas ikan. Iskan sampun, Supingi sampun, Mas Ringah. Paling pun jadi orang. Ayo mun mani tenamun. Cie. Pas. Oh, kemegang lo itu belas. Kono mesti. Sinten disukake sinten? Tasik kirang setunggal. Sing Sunarti nggih. Kuwi kar-karan. Sunarti nggih. Hah? Golekane wong jenenge. Kar-karan dulu nggih. Kar-karan dulu langa. layak ya. Layak. Nanti. Ya, yang itu nanti diusulkan oleh Pak RT sebanyak itu diambil 5, nanti sisanya mudah-mudahan jadi cover nanti. Apa sebagai RT 2 RW 4 Yusuf. Yusuf Dari anak yatim itu. Terus
takkan kalau sapa? Momen. Hah? Ya kali ini. Fatimah aja. Sudah. Sudah 5. Lima. Oke. Santiu itu kakak dia. Kakaknya siapa Santiu? Santiu kan? Bisa sama atau lagi. Kowe ora iki gawe sem gawe Tapi saya menjadi tanggungan itu hari ini apa Santiu ya? Kayak tak Diambil untuk harinya. Santiu kayak kakak karo tuh ya. Nih dataan. Kakak karo tuh ya. Iku tulis karo kono. Aku kok temen. Toh hari ini mawon nggih. Toh hari ini. Jadi datanya per kakak ya, bukan Per kakak. Orang piro? Kelas 1. Pun 5. Pagi. Sini. Sukati nomor 10. Gak nomor 6 kok. Niki pun 5 Oke, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya ini sudah sampai ke RT 6 ya, RT biar tadi Mbak. RT 2 RW 4, RT 2 RW 4 sudah. Ini tadi ya ada beberapa RT yang tidak memenuhi kuota 5. Nah ini mumpung di RT 6 ada usulan banyak tadi yang muncul ada nama siapa yang diusulkan? Suparti. Arti becak. Parti Pak Desa itu. Ya, gimana Pak Parti? Oke. Kesepakatan semua, jadi nanti ini Ini rata untuk popor. tambahan 1. Disepakati? Ya tadi ada yang cuma 3. RT 1 RT 2 tadi 3. Etane mini lho, jelorong kok priwatan. Ya, kudune loro iki. Etane mini sing wedok yang loro. Iya. Etane mini lho. Etane lho. Kan jeloro to. Iya. Wis parti berarti pas limo. Siji loro telu papat 5 Iki maksudnya, iki papat ya aku piro Likur tuh. Sampai 5. G2 ya. Tiga lepas. Empat tujuh ya. 5.
Sertifikat itu toh. Kuotanya sih itu. Heeh. Masih sisa 7, Pak. 7. Kurang 7. 7. Iya, 7 kurang. Ini jumlahnya ada 78. Dan Bapak dan Ibu saya lanjutkan. Ya, tadi ada alokasi 7 lagi 7 kakak. 7 kakak coba di peta 5 lagi mesin RT 6 itu RT 2 RT 4 RT nah ya dah ini ya RT 5 RW 1 ini punya anak yang kondisinya HP Pak Ketua Rahmat gimana gimana Bu masuk ya kondisinya satu Oke, masih sisa 6. sering ditelepon Pak Lurah Kantor suruh jemput ya itu malam-malam suruh jemput di kantor ya siapa Rujito RT 5. RT 5 RW 1 ada disepakati ya kita jangan berpatokan 5 kalau memang itu layak kasih Rujito RW 2. ada lagi Ya. RW 3. dan Masih 5, Pak. coba ya nanti yang sudah tercatat ataupun yang belum yang memang benar-benar layak nanti kita tambah layak kita masukkan Karman ora coba Karman to Pontianak. Pontianak yo rondo. RT? sudah Siapa? coba Pertimbangannya tadi Bu Maria kenapa Pak salah nggak dimasukkan? Monggo. Bu Maria Anaknya jadi Ayahnya sukses. anaknya sudah sukses jadi bos. Menbus ayo. Purnomo istrinya Oh, sakit. nggih, istrinya sakit Purnomo nggih. Purnomo Purnomo niki istrine gangguan jantung. Jadi loro. Nggih, penyakit kronis. Jantung kok. Nggih, jantung. ya, Nggih. bukan. Purnomo itu istrinya sakit. Iya, istrinya sakit kena jantung. Ya, aku Pak. Bentuknya kan yo. Nggih. Nah, itu Mas Reza 4. ya. Kirang 4. Coba yang lain cepat tadi di RW 4 tuh kelihatannya nanti usulnya banyak-banyak RW 4 Cari yang lebih parah. Yang RW 3 dulu. RW 3 sampun nggih. RW 3? RW 3 Kemudian ini piye anak? Yang itu anaknya yo Sukarman. kakak sendiri. Sukarman. Karman duwe tanggungan. Usulkan. Terus Karman bisa. Sukarman. Ini perkara. Masih 3. Kurang 3, Pak. KT lagi Rukaya Sofian Patonas Sulastri. coba ya itu ya RW 4 tuh tadi soalnya banyak-banyak coba di peta di mana Kurang telu. Tengah hati dewi Pak banyak. Padi mung bocah. Dunia umi. RT 5 RW 1 Napa, Pak? RT 5 RW 1 coba lihat Suhermawan Ini cukup ke atas.
terakhir Pak. Dikasih kan kuotanya cek terakhir. Oh benar. Kirang 3. Coba yang lain, Bu Kasut, Gue rale popo. Suhermawan, Oh iya. kondisi sakit. Ya udah, langsungkan. Suhermawan, Kurang 2. Kuotanya tersisa 2. ya. Oke. Aku mungkin senang aku, beliau miskin pertanyaan anaknya senang aku. 3-2 Pak. Iya, bisa. Iya, begini wah, boleh anaknya lagi. Ya kita patut syukuri lah. Yang lain ada 2 ya. Tersisa 2. Satu, coba satu. Cari yang paling. RT4 RW. Yang RW4 ini usulannya lebih banyak Bu Yati. RW4 ini usulannya kan 2-nya. Ya? Iya, makanya RT4 ini usulannya banyak ini. Dari sekian ini layak enggak gitu ya? Wilayah enggak. Daripada nanti kita itu bermasalah memberi bantuan ini, kalau memang kita tepat sasaran itu nanti akan jadi Bu masalah. Yati minta RT4 RW3. Mahmud itu nggak kerja. Ya udah kerja Mahmud. Ya Mahmud. Oh, Mana RT? RT4 RW3. Anak Mustawi. Iya Mustawi. Iya. Kirang 1. Sisa 1. sisa 1. Tuh. Dapat cekak. Saya positif. Saya tidak Pas mau. BPNT ini Bu. Oh ya. Saya itu. Jadi saya tahu. Ya ngono. RT2 ditambah sinten RT2 Ya. Kita akan protes kok sama dia. sinten Bu Pusi mau lah Maulan. Ya, Maulan. Sangat. di gawe mawon deh oh wes diundang sih wes saya butuh Pusi maksudnya ini bukan Sutini ini siapa tuh Bu? Sutini loh Bu. Sutini ke sana. Ini janda gitu kan berarti kan janda. Ngatipah wis apa ngatipah? Ngatipah iki. saya berarti Pusi mau lah ya nggih Bu dia mau lah masuk sehingga nggih mau lah pun Dah habis. kuotanya habis 85 Deal. pas Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah bisa memfilter ada 85 calon ya 25 kakak calon penerima BLT dana desa. Sebelum nanti kita sepakati kita tetapkan, coba barangkali masih ada ya barangkali masih ada yang sangat layak tapi belum diusulkan. Ini saya mohon diiling-iling. Coba nanti saya khawatir nanti
ada yang kelewatan. Kalau sudah kelewatan, ini sudah kita usulkan, sudah ditetapkan bupati, tidak dapat kasihan. Nah, monggo. Yang penting layak sesuai dengan kriteria. Keluarga miskin, sakit dulu, keluarga tanggungannya banyak, kerjaan nggak ada keluarga yang sakit, gitu. Barangkali ada. Oh, Reza. Oh, tidak kamu ngomong. Ini Gimana, PNT. Bapak Ibu peserta musyawarah yang saya hormati? Cukup ya. Sudah tidak ada. Ya, ini sebelum kita sepakati menetapkan, sebelum ditetapkan bersama, saya kembalikan lagi pada Bapak Ibu. Ampun dimasuk sembako Mbak Ana. Mas Joni itu lebet kita. Listriknya setruk. Yogane Pak Termoko, simah teng etana sampai. Niku sembako Covid gitu. Niku kakane kon lebet mriki lho. Kon Nggih, coba kulo. nggih. Waktu ngurus terus. Nggih. Mungkin diletake sing sembako Covid mawon. Ngoten nggih. Nggih. Aman jatah sembako Covid lebih banyak 150. Oh ngoten. Nggih. Sing BLT niki nomor 85, sembako Covid dari Pemkab niku 150. Mungkin niki sing boten tercover boten angsal BLT niku dilebetake niki. Ngoten nggih. Nggih. Cuma kan ada daerah terus kidule selat sedangkan itu pun pikantuk bantuan tunai itu. Nggih, lek Oh, nggih, pun. Mulyadi niku lebetake sing sembako. Lek Mulyadi ne tawaran sing nggih. Terus Ahmad Syafi'i nggih mun kula lebetake sembako. Oh, nggih pun. Nggih. Pun ngoten. Makanya Mas Joni niku. Joni. Dering. Napa dilebetake sembako? Ngoten ya. Kan sing Nggih. Nggih. Aku oleh saran ke BPD RT telu Bu. Itu kalau Bapak Karman diganti dengan Hedi Saputra, nanti Bapak Karman ini dicalonkan ke bansos yang kabupaten. Yang saya hormati, sambil nanti mungkin ada yang diskusi berpikir untuk Ya, Karman diganti Hedi Saputra. itu saya sampaikan Tapi Karman tetap bahwa berangkat. bantuan langsung tunai Ya, dana desa Hedi Saputra. BLT dana Hedi desa Saputra. ini ya Ya, itu anggarannya Karman sawah dari Pak BPD Bu. Ya. adalah dari dana transfer desa, yaitu Aku oleh saran alokasi ke dana BPD desa yang yo, lebih masuk di dalam APBD desa Balikan. Ya, dari dana desa, dananya saat ini sudah ada di rekening desa saat ini Kalau sudah ada di itu rekening sakit desa. bio. Cuma belum bisa kita cairkan atau belum dicairkan karena masih menunggu kepastian mekanisme pencairan ini. Untuk sementara memang teknis pencairannya itu akan melalui rekening. Nah, sampai saat ini belum ada petunjuk teknis untuk buka rekening, itu belum ada petunjuk, jadi kita masih menunggu. Karena saat ini data kita ini masih ditunggu oleh kecamatan. Kemudian dari beberapa usulan dari petugas pendataan yang tidak tercover dana ini atau BLT dana desa ini,
nanti akan kita usulkan untuk mendapatkan program bantuan sosial sembako dari Pemkab yang sumber anggarannya itu adalah dari Pemkab. Itu juga selama 3 bulan, mulai April, Mei, Juni. Jadi yang tidak tercover di BLT ini nanti insya Allah kita usulkan ke Pemkab. Besok datanya dikirim di kecamatan, ditunggu sampai jam 3 ya. Besok. Mestinya hari ini jam 3, tapi kita menunggu musyawarah ini sehingga nanti kita bisa milah-milah agar tidak terjadi double. Jadi kita minta dispensasi untuk permohonan yang bansos kabupaten itu kita setorkan besok. Jadi balik setor untuk yang BLT dana desa, kemudian juga untuk sembako dari Pemkab. Jelas ya, mudah-mudahan apa yang kita musyawarahkan di sini nanti tepat sasaran dan tidak ada masalah. Mudah-mudahan nanti kalau ada masalah tolong dibantu untuk menjelaskan kepada warga masyarakat bahwa ini sudah melalui proses musyawarah desa. Mudah-mudahan tercover semua nanti yang diusulkan untuk program-program yang lain. Terpenting ini adalah bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat terkait adanya wabah virus corona ini. Itu kita harus selalu berdoa betul, ya, selalu berdoa dengan khusyuk agar wabah ini segera lenyap dari negara Indonesia. Karena ini luar biasa. WA terbaru dari Bupati ini Sumberagung, ini apa ini Sumberagung? Sumberagung, Mbak ini Sumberagung ini sangat-sangat sangat apa? Mungkin sangat mungkin untuk Bapak. Sekarang satu kecamatan Kokoh Baru itu sudah tutup total dan disemprot total selama 2 minggu. Desanya itu selama 2 minggu sampai 3 minggu harus disemprot setiap hari. Untuk sekecamatan ya mulai besok itu sekecamatan Kokoh Baru itu serentak penyemprotan besok itu. Dari apa? Itu tidak tahu informasinya karena bekerja dari luar juga di Selatan. Dan kembali ke sini sudah cukup ya? Sudah cukup. Benar ya, sudah tidak ada terus dipoetani betul ya Pak RT ya? Ya, sudah? Cukup ya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Maka pada malam hari ini validasi data calon penerima BLT dana desa tahun 2020 saya nyatakan disepakati dan ditetapkan. Terima kasih. Saya perintahkan untuk Sekdes dan Kasih Pelayanan untuk segera menyusun dan besok segera disampaikan kepada Bupati melalui Camat Sidoarjo. Kemudian ini terkait dengan penyebaran virus corona ini saya ingatkan lagi mohon bantuan kepada Bapak RT warganya, ini jadi tanggung jawab kita semua ya, seluruh warganya dihibur kalau keluar rumah wajib pakai masker. Ini suratnya sudah datang lagi dari Bupati, jadi wajib pakai masker, wajib kalau keluar rumah. Wajib pakai masker yang kain, ya, yang kain. Jadi yang apa bisa dicuci setiap hari harus dicuci dengan air hangat dan dengan sabun. Wajib pakai masker. Ini bagi warga. Kemudian dihimbau kepada warganya yang memaksa pulang kampung, ya, karena himbauan kan tidak boleh pulang kampung, tidak boleh mudik. Tapi kalau maksa pulang kampung
harus lapor di desa dan wajib isolasi diri, diisolasi di tempat yang telah disediakan di desa. Perayaan ada, sudah kita siapkan, belum ada penghuninya. Kasurnya Pak, tanya Pak. iya betul. Terus yang dapat itu persyaratannya apa? Belum ada. Nah, ini persyaratannya nanti kita menunggu, tapi yang jelas biasanya KK ini harus disiapkan, KK dan KTP ini harus disiapkan. Nanti ada sampai saat ini belum ada petunjuk KK dan KTP. Ya, yang lagi ya saya tegaskan ya, karena yang jelas kita harus benar-benar memperhatikan warga lingkungan kita yang saat ini mudik, ya, yang saat ini memaksa mudik itu, apalagi yang dari zona merah itu sangat-sangat mengkhawatirkan untuk membawa virus. Dia tidak sakit tapi mungkin pernah bersentuhan dengan orang yang kena virus corona, itu juga bisa menularkan di wilayah kita. Jadi kita tidak bermaksud mengkucilkan, akan tapi kita berusaha untuk menjaga warga kita, menjaga keluarga kita agar tidak sampai terkena virus ini. Ya, jadi kita sudah siapkan ruang isolasi. Nanti kita yang datang dari kota zona merah wajib diisolasi. Tapi kalau memang tidak mau, ya tidak mau diisolasi di sini, maka dia wajib melakukan isolasi mandiri, akan tetapi harus bikin surat pernyataan. Surat pernyataan bahwa saya akan melakukan isolasi mandiri di rumah. Pernyataan. Bagaimana kalau memang tidak mau? Tapi yang mau, saya ya dari tim gugus tugas dengan senang hati akan menjaga. Dicoba 5 malah aman. Dicoba. Kalau memang ada di situ akan dicoba 5, sudah bisa, BPKT siap untuk menjaga. Oke, jelas ya. Karena apa itu sangat membahayakan. Kan sudah jelas tadi yang terpapar semua itu sudah lah, karena kontak dari Surabaya, dari yang balik itu meninggal dari Surabaya, yang Suragu orang pelayaran, Surabaya juga ada yang kena saat ini. Baru ini malamnya ada WA di grup Kades Kabupaten. Kemudian ada yang 2 itu PNS katanya masih dirahasiakan identitasnya, nggak tahu. PNS yang kena. Jadi yang sering kontak-kontak luar kota dan sebagainya itu ya biasanya malah kena. Yang di Solo ini aman, tapi mereka bersentuhan. Kalau pendatang itu yang berbahaya, itu yang berbahaya yang harus kita antisipasi. Mungkin itu Bapak Ibu monggo balik. Kembali ke awal yang tadi sudah terdaftar namanya itu. Surat pemberitahuannya bahwa beliaunya itu dapat itu dari desa apa dari satgas atau dari ketua RT Pak, cara memberitahunya si pendapat. Ya. Kalau usul saya memang lebih dari desa Pak, jadi surat agar seperti orang kami seperti ini RT tidak terlalu beban untuk menyampaikannya. Oke, terima kasih Pak RT. Oke ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak RT dan seluruhnya ya, seluruh Pak RT dan gugus tugas yang telah membantu pemerintah desa untuk melakukan pendataan. Jadi tugasnya sudah selesai untuk melakukan pendataan dan selanjutnya ini sudah menjadi kewajiban kepala desa untuk meneruskan data tersebut kepada Bupati untuk mendapat pengesahan, dan untuk pencairannya nanti kita masih menunggu petunjuk dari Bupati juga. Terima kasih. Jadi nanti kalau memang ada untuk beritahu selanjutnya dan sebagainya, nanti bisa yang akan menyampaikan kepada calon penerima ya KPF, keluarga penerima manfaat. Oke, ada yang lain? Cukup ya? Ya, terima kasih.
kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.